Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini gue bakal bongkar nih kipas mati total. Triknya gimana nih? Yang pertama kita buka bagian kabel yang ke dinamo. Nah ini jangan lupa nih disisain ya, yang ke tombolnya sesuai warnanya kita sisain biar nanti nggak pusing lagi nyarinya. Oke, langsung kita coba siapkan multitester atau avometer ya, kita set di meter. Oke, kita coba cek bagian kabel. Ini bekasnya kan yang biru itu ke power, yaitu netralnya, yang biru dari dinamo. Nah yang coklat ini yang dari steker buat ke saklar ya. Nah yang tiga ini, yang tiga dari dinamo itu speed ya, speed 1, speed 2, speed 3. Jadi kenapa harus dilebihin, biar nanti pas ngoneknya nggak usah nyari-nyari lagi gitu. Ini coba kita cek untuk speednya bagus ya, yang warna speednya, kecuali ke biru kan netral nih, yang di dinamonya biru netral itu putus. Nih coba kita hubungkan biru yang dari dinamo biru ke warna lain. Sekarang selain biru itu nyambung. Nah pada saat ke biru nggak nyambung, oke kita buka bagian dinamonya saja. Nah kita copot baut ini, kita copot baut ini, kita copotnya ada empat, kita congkel. Caranya kayak gini, congkel sambil ditekan bawah, nggak akan terlepas tar. Ya congkel seperti ini tuh. Oke udah lepas. Ini jangan lupa buat swingnya kita buka juga, biasanya ada baut skrup 1. Oke kita copot covernya. Nah untuk membuka bagian bawahnya leher seperti ini. Nah ini kabel yang tadi ke bawah kita cabut juga. Ini buat leher swingnya yang menentukan tengok kiri tengok kanan, ini kita copot juga nih biar memudahkan. Kita hajar juga nih kabelnya, kabel tisnya kita putus. Nah ini untuk yang kapasitor juga kita putus, soalnya nanti pas buka ya pas ngelepas ke cover dia akan nyangkut kalau nggak diputus ya. Putus nanti sesuai warna aja balikinnya setelah bagus. Nih kita buka bagian gear swingnya, gear untuk tengok kanan kiri ini ada di sini, dia sistemnya ada di sini. Ini ada 3 baut kita buka. Oke kita lepas. Ini baut leher bawah kita copot juga. Oke kita copot juga. Oke lanjut ke 4 baut ini, ke 4 baut yang buat press mesin ya, buat press dinamonya kita copot juga, kita telanjangin habis. Oke itu juga pen ini untuk pembatas kipas juga kita copot nih seperti ini. Oke ini cara copotnya. Asnya kita buka juga. Nah ini bagian belakang hati-hati, soalnya ada kabel yang keluar, kabel speed, power sama kapasitor. Nah caranya seperti ini, lanjut kita cek. Biasanya di sini ada rahasia besar nih yang suka putus nih, triknya ada di sini. Ini yang biru kan putus nih, biasanya dia itu terhubung ke, kita copotin talinya ya, biasanya dia terhubung ke switch pengaman overheat ya, yang berwarna hitam nih. Ini dia nih barang ini warna hitam ini, biasanya dia ada di dalam gulungan, di dalam lilitan. Kita coba buka talinya. Setelah dibuka ini seperti ini tampilannya. Ini dia ada ngumpet di sini. Ini dia. Kita hati-hati nih pas nyabut ini, harus pelan-pelan soalnya kabel yang
terkonek ke sambungan-sambungan ini sangat kecil ya, sebesar rambut mungkin. Ini dia, ini yang biru nih konek ke kapasitor ya, ke running kapasitor, berarti yang biru yang melewati sikring tadi yang putus. Ini yang biru ini gabungnya ke sini, cuman melalui sikring. Nah, untuk triknya nanti langsung dikepang aja, gak usah dicopot, ngeri lupa atau ngeri putus juga kabel rambut yang udah tersordelnya. Nah, ini kan udah, yang penting jelas dulu nih kabelnya antara abu-abu sama biru, kita langsung lilit seperti ini aja nih, lilit seperti ini. Kemudian kita ukur kembali apakah benar memang fuse tadi yang rusak, fuse overheat ya, dia untuk biasanya kalau udah panas tuh mesin dia memutuskan diri biar gulungan nggak kebakar. Oke, itu ya. Sekarang biru ke kabel lain sudah tersambung, ini ke speed, biru kan netral, speed ini 3 power. Nah, oke, sudah tersambung, berarti pasti kerusakannya ada di ini nih, di alat ini. Ini bisa kita buang, sordel, langsungin, atau kita lilit seperti ini, bebas. Pokoknya intinya kabel yang ada di situ harus disambungkan. Oke, setelah kita lilit, kita isolator dengan isolasi yang rapi. Oke, ini kita pakai penutup nih, penutup yang lapisan apa aja, dengan tujuan di isolasinya enggak kebuka ya, atau kalian bisa pakai apa aja sih teman-teman. Oke, setelah itu kita ikat lagi menggunakan tali bekasnya, atau kalian bisa menggunakan tali lain ya yang berbahan kain. Nah, gini kita udah tali rapi lagi, kita ukur lagi. Biru itu kan netral, dan yang 3 itu speed power, harus nyambung semua nih 4. Kalau sudah oke, kita kembalikan lagi, pasang kembali. Caranya kabel dulu kita masukin, kemudian kabel ini nih yang kapasitor kita masukin juga, seperti ini caranya. Oke, sudah pas dengan lubangnya, masukin as. Bila perlu kalian kasih gemuk dulu. Oke, karena ini posisi kabel harus di atas, posisi berarti begini ya, berarti leher di bawah. Kemudian kita pasang ke 4 baut ini seperti ini ya, setelah dipasang. Oke, jangan lupa itunya gitu, pennya. Sekarang kita gear swingnya kita pasang kembali seperti ini. Oke, seperti ini kita pasang lagi. Oke, klem kabel ini biasanya ada yang di kiri ya, kita pasang, disatuin dengan baut swing, baut gear swing yang di belakang. Oke, seperti ini. Kita lanjut, ini kan bekasnya tadi yang kapasitor kita putus, kita sambung aja sesuai warna, atau bila pun kebalik itu enggak masalah ya, bila pun kebalik enggak masalah. Untuk kapasitor itu bolak-balik bebas. Nah, kita sesuaikan aja seperti semula, warnanya putih dan abu, sesuaikan warna. Oke, setelah tersambung jangan lupa kita isolasi lagi biar tidak bersentuhan. Oke, udah rapi, kita pasang ke tempat bekasnya. Ini dia pakai 1 skrup dengan posisi terbalik. Oke, seperti ini. Kita pasang lagi seperti ini. Oke, udah rapi, tetap kita ukur lagi, takutnya ada yang ketarik pas pemasangan. Ini kita pisahin nih, kita pisahin biru itu netral, biru masuk ke biru lagi. Ini untuk pengetesan ya, biru kita masukin ke steker nih sendiri nih.
Biru itu kan netral, kita masukin ke colokan atau stekernya sendiri yang biru pokoknya. Nah ini untuk speednya bisa kita gantian, sekarang yang abu, sekarang yang merah. Nah oke, berarti ini udah connect dan bagus kembali. Itu ya cara ngeceknya ya. Yang biru sendiri steker, yang 3 itu bergantian. Nanti dia mainnya di switch atau di tombol speed mau yang mana yang mau kita pakai, speed high, medium atau low. Nih kita coba pakai tas dulu ya, karena baling-balingnya nggak saya bawa dari rumah yang minta diservis, nggak saya bawa, ribet. Saya coba pakai ini ya biar teman-teman bisa lihat. Oke, yang biru sendiri, ingat yang biru sendiri buat ke steker karena dia netral. Nah yang 3 ini speed, power, kita colokin. Nah speednya itu bergantian satu-satu. Oke, ini abu-abu, oke, merah, oke. Nah, oke, top. Oke, cabut, kita pasang covernya lagi. Cara pasang cover kita masukin dulu nih ke bawah lehernya cover nih, kabel-kabel yang untuk speed sama power tadi. Masukin juga lehernya ke tempatnya, jangan lupa kita kunci dengan skrup. Kita kunci dengan 1 skrup, lanjut. Oke, kita kencangkan, nanti dia ada kunci sendiri di dalam ya. Ini untuk aswingnya, untuk aswing yang, nah cara carinya tuh kayak gini, cari yang pasnya, kita putar aja, pas baling-baling kita putar, nanti ini pas kayak gini, posisinya harus dia di belakang. Ini. Lalu cover yang depan kita pasang pakai baut 4 ya, baut gear halus, baut drat halus, maksudnya baut drat 4 ini. Lalu bagian cover belakang kita masukin, langsung plug gitu. Nah ini rapi. Oke, ini untuk stop on atau stopnya swing ya, posisi dorong ke bawah kan, swing jalan, tengok kanan kirinya. Kalau kita tarik ke atas dia diam. Pasang seperti ini pakai skrup 1. Lanjut lagi kita coba, oh ya sorry, ini dulu kita pasang untuk pengaturan speed dan power on off ya. Ini kan bekasnya yang tadi saya bilang disisain biar kita nggak usah nyari-nyari lagi nih. Bekasnya biru dari steker, coklat dari steker, masuk ke coklat dasarnya, coklat datangnya untuk power di saklar speed. Oke, kemudian warna ini speed sesuaikan dengan bekasnya nih. Ini sekarang abu-abu, masuk lagi abu-abu. Ini warna kuning, masuk lagi kuning. Saran saya sih kalau misalnya kalian ada solder, di solder ya, karena ini saya rasa cukup kuat. Oke, kayak gini aja, merah ke merah, udah speed 3 udah kepasang. Oke, sekarang biru ini yang tadi sendiri ya, masuk power steker si kipas tadi sendiri. Nah ini dia, karena ini netralnya steker colokan, masuk ke netralnya si dinamo gitu. Nah udah kepasang semua, kita pasang di tempatnya. Oke, pasang kayak gini. Ini ada 0 1 2 3 ya, netral 0 tuh mati, 1 2 3 itu speed, kecepatan kipas. Ini untuk model yang Cosmos ya, banyak macamnya sih saklar, nanti bisa disesuaikan saklar itu kayak gimana.
datang satu, speednya ada yang 1, 2, 3, 4 ya, tergantung pemakaian. Intinya yang netral masuk steker sendiri. Nah ini udah kita pasang rapi, kita tes lagi menggunakan, nah ini udah jadi ya, kita tes lagi dengan caklar bawahan tuh, tidak bisa tengok-tengok lagi dan berputar kipasnya. Itu yang speed ketiga nih. Oke gitu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.